Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Pada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada malam hari ini kita akan menyampaikan bagaimana caranya mencari rezeki ataupun agar keinginan kita tercapai. Ini saya sampaikan kepada yang hari Minggu. Jadi yang hari Minggu ini yang lahirnya di hari Minggu, Ahad, rumahnya dalam arti menghadap ke timur. Jalannya matahari. Binatangnya kelabang, naasnya pada malam hari, saudaraku. Jadi naasnya si Minggu ini tadi di malam hari. Jadi kalau malam hari ini berjalan tempat-tempat yang sepi, dihindari, saudaraku. Tujuannya apa? Karena di sini, khususnya di Indonesia, mohon maaf kita tidak menyampaikan provinsi mana ataupun wilayah mana, tuh tempatnya yang rawan-rawan dihindari yang lahir di hari Minggu. Kenapa? Karena dia naasnya di malam hari. Rumahnya, saudaraku, menghadap ke timur. Wiridnya pun, saudaraku, jadi wiridnya ataupun doanya itu berbeda dengan hari Senin. Karena hari Minggu ini terciptanya bumi. Jadi bumi itu diciptakan di hari Minggu. Jadi wiridnya ya Hayyu ya Qayyum sebanyak 500 kali. Syaratnya, saudaraku, yang lahir di hari Minggu syaratnya sehari semalam dilarang makan yang kaitannya menyengat seperti bawang ataupun sirih. Jadi sehari semalam itu jangan kita makan yang menyengat ataupun baunya yang tidak disukai oleh kodam. Jadi kodam itu ada, saudaraku. Kodam itu ada, bahkan makhluk halus pun kalau kita wirid ya dadaku ya mayiti ya dadaku ya mayiti, sebanyak-banyaknya di dalam kamar kita menghadap ke utara, maka dia akan muncul. Kadang-kala berbentuk wanita cantik ataupun kuntilanak ataupun apapun, kami tidak tahu. Yang jelas di wirid ya dadaku ya mayiti. Berupa apa nanti saudara sendiri yang akan melihatnya, bukan saya. Tapi di depan kita harus ada air yang lebih daripada kurang lebihnya lebih daripada 1 gelas, pakai gayung apa pakai atau gelas besar, supaya untuk mencuci muka kita, supaya kita tidak bisa melihat lagi. Karena nanti begitu banyaknya di lingkungan kita banyak yang namanya makhluk gaib. Jadi memanggil makhluk halus menggunakan ya dadaku ya mayiti. Jadi kalau ini memanggil kodam kita ila hadrati ila ruhi ila arwahi, mau tidur insya Allah akan ditemui oleh saudara-saudara kita yang meninggal, orang tua kita ataupun paman kita atau saudara kita ataupun kawan baik kita. Kadang-kala melindungi kita tatkala kita kecelakaan, tahu-tahu helmnya pecah, motornya rusak tapi wongnya gak popo, seperti itu. Itu namanya kodam yang membantu kita. Kadang-kala sakit tidak ada obatnya, tahu-tahu ada orang datang memberikan obat. Itu kadang-kala kodam yang membantu kita. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali ke hari Senin. Jadi hari Senin ini rumahnya menghadap ke barat. Jalannya bintang. Binatangnya kadangkala diartikan seperti cacing, saudaraku. Jadi dia lincah. Naasnya pada tengah malam. Jadi tengah malam ini kalau kita bangun di tengah malam, maka tandanya kita itu diingatkan. Jadi kalau kita ada waktu ataupun kita meluangkan waktu dengan sholat tahajud, saudaraku. Jadi sepertiganya malam adalah doa yang dikabulkan oleh Allah. Karena banyak orang tidur, kita minta. Diibaratkan anak kita banyak, misalnya anak kita 5, 4, 6 atau apa. Siapa sing bengi kuidung ngawain jaluk, Pak aku jaluk, Pak aku kok ada motor. Insya Allah yang sering berdoa tatkala yang lain tidur, maka akan kita beri, kita sebagai orang tua. Begitu juga Allah menciptakan kita. Kita tidak pernah minta menjadi orang Jawa dijadikan orang Jawa, saudaraku. Kita tidak pernah minta suku apapun dijadikan suku apapun. Jadi kita ini lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi kepada saudaraku, kita ada yang membuatnya. Kadangkala dengan diam saja Allah selesaikan masalah kita. Daripada kita unggah ke PB ataupun ke YouTube ataupun ke teman-teman dekat kita, justru malah menjadi bumerang ataupun menyampaikan manusia ini kalau dititipin uang dia pasti berkurang, kalau dititipin omongan pasti lebih. Jadi itu sifat manusia, saudaraku. Jadi mohon maaf pada sedulur-sedulurku, nyuwun agung samudra pangatsami ya Pak ya, apabila penyampaian saya kurang berkenan di hati saudara. Jadi Senin ini wiridnya, saudaraku, wiridnya ya Rahman ya Rahim. Jadi sebanyak 400 kali, saudaraku.
sehari semalam dilarang makan yang bau amis saudaraku di hari Senin ini, karena dia sifatnya amis di dalam arti binatangnya termasuk kaitannya dengan cacing saudaraku. Jadi mohon maaf, bukan berarti si Senin ini keturunan cacing ataupun apa, bukan ya saudaraku. Jadi manusia ini punya watak dan sifat masing-masing ya saudaraku ya. Jadi yang perlu saya sampaikan, yang lahir di hari Senin, Senin ini terciptanya cahaya saudaraku. Terciptanya cahaya, jadi cahaya bintang maupun matahari diciptakan di hari Senin. Jadi wiridnya tadi ya Rahman ya Rahim 400 kali saudaraku, supaya terkabul hajatnya. Kalau membuat rumah menghadap ke barat karena jalannya bintang saudaraku. Selasa ini kalau membuat rumah menghadap ke barat saudaraku, seperti hari Senin. Jalannya rembulan, binatangnya kadangkala diartikan seperti kata naasnya di pagi hari. Kadangkala di pagi hari ini rezeki ini kok sulit, kok nggak ini ya, kok nggak ada. Tapi nanti setelah tengah hari ke sana sampai tenggelamnya matahari, maka rezekinya menjadi banyak yang hari Selasa. Jadi Selasa ini cocoknya berdagang saudaraku. Terus cocoknya berdagang, kaitannya sembako ataupun pinjam meminjam, karena orang lahir Selasa ini suka menjual barangnya. Jadi miliknya ini di Sirwong dikekne, itu seperti itu. Tapi Selasa ini saudaraku hebat. Yang lahir Selasa, kami bangga punya sahabat atau punya saudara yang lahir di hari Selasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi wiridnya ya Malikul ya Kudus sebanyak 300 kali. Syaratnya puasa 1 hari 1 malam. Jadi wiridnya dimulai hari misalnya subuh, itu kembali ke subuh lagi. Kalau masalahmu sulit ya saudaraku ya, kalau masalahnya punya keinginan ingin tercapai, misalnya menjadi kepala desa ataupun DPR, mencalonkan diri menjadi bupati dan lain sebagainya, maka yang lahir di hari Selasa wiridnya ya Malikul ya Kudus, termasuk untuk mencari rezeki, rumahnya menghadap ke barat. Kalau buat rumah ya saudaraku ya, puasanya 1 hari 1 malam. Rabu saudaraku terciptanya air sungai dan air lautan. Jadi rumahnya juga menghadap ke barat, sifatnya jalannya bumi, binatangnya diartikan kerbau saudaraku. Naasnya duhur. Jadi duhur itu dalam arti jam 12 itu istirahat ya saudaraku ya. Jangan melakukan perjalanan, jangan manjat-manjat ataupun mengendari kendaraan kencang-kencang. Karena jam 12 ini termasuk kaitannya dengan naga ya saudaraku ya, yang lahir hari Rabu ini, supaya jangan melakukan di jam 12 waktu duhur. Wiridnya saudaraku ya kabiru ya muntaha, ya kasiru ya muntaha sebanyak 700 kali. Aduh Pak, kok banyak ya Pak? Ya saudaraku, kalau ingin sesuatu yang mahal pasti uangnya banyak. Sehari semalam ya saudaraku dilarang makan yang kaitan asin-asinan saudaraku. Misalnya garam ataupun makan yang telur asin, itu tidak diperbolehkan, karena Rabu ini terciptanya air lautan dan air sungai. Jadi tidak boleh makan yang asin-asin, wiridnya 700 kali saudaraku. Jadi yang lahir di hari Kamis, rumahnya menghadap tenggara, jalannya api, binatangnya ini saudaraku ya, jadi diartikan naasnya jam 8 sampai jam 10 pagi naasnya. Jadi jam 8 jam 10 pagi itu kalau memang ingin sesuatu ditunda dulu. Enggak lah, ketemuan jam 11 jam 12 aja lah, jam 1 jam 2 jam 3 seperti itu saudaraku ya. Di hari Kamis ya. Kalau jam 8 jam 10 nanti akan mendapat sebuah halangan, misalnya pasang tender ataupun kontrak ataupun meminjamkan uang, diusahakan jam 11 jam 11 ke sana ya saudaraku, jangan 10 dan jam 8. Kepada saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi wiridnya saudaraku, wiridnya ini yang Kamis ini ya alimu ya azimu. Jadi ya alimu ya azimu ini sebanyak 800 kali saudaraku. Sehari semalam dilarang, sehari semalam itu sebenarnya orang ini tidak boleh minum terlalu banyak saudaraku, apalagi kaitan yang hammer ataupun kaitannya alkohol. Jadi jangan sampai melakukan seperti itu di tatkala kita punya keinginan yang besar ataupun keinginannya ingin tercapai. Jadi 800 kali. Banyak ya saudaraku ya, mohon maaf pada saudaraku, ini adalah pakemnya ataupun aturan di dalam primbon supaya saudaraku menjadi kaya dan sukses. Berdasarkan primbon Jawa, peniten nanging kenyataan saudaraku. Jadi primbon Jawa itu pengingat tapi menjadi kenyataan. Jadi kalau lahirnya Jumat Kliwon misalnya, orangnya bisa memegang pekerjaan yang besar, menjadi pemimpin dia bagus, bekerja apapun dia bisa.
mau bekerja yang halal dia bisa, yang haram pun dia bisa. Yang lahir di, mohon maaf, bukan berarti haram itu kita yang tidak ya saudaraku ya. Jadi semua kerjaan Jumat Kliwon ini orangnya bisa. Jadi hebat kamu yang lahir di Jumat Kliwon. Jadi yang lahir Jumat, rumahnya menghadap ke utara saudaraku, karena dia termasuk simbolnya jalannya air. Jadi air yang besar. Jadi dia bisa menyelesaikan masalah orang, tempat perlindungan orang, tempat curhat orang yang kesusahan maupun orang yang putus cinta. Jadi yang lahir Jumat ini bisa menyelesaikan masalah-masalah orang lain. Jumat. Jadi Jumat ini wiridnya saudaraku ya kapiyah muhni sebanyak 600 kali. Syaratnya tidak boleh makan nasi sehari semalam. Kalau misalnya pakai ini Pak, boleh Pak. Pakai nasinya diganti roti boleh. Boleh, karena ini kaitannya dengan Dewi Sri. Jadi kaitannya dengan padi. Karena padi ini yang mempunyai Dewi Sri, mengorbankan dirinya untuk jadi padi supaya masyarakatnya bisa makan ataupun bisa untuk menjadi sandang dan pangannya, untuk pangannya saudaraku. Jadi si Jumat ini tidak boleh makan nasi sehari semalam. Kalau makan minum boleh, tapi jangan kaitannya padi ya saudaraku ya. Wiridnya ya kapiyah muni sebanyak 600 kali. Rumahnya menghadap ke utara. Jalannya air, jadi orang ini jalannya air. Binatangnya kadang-kala diartikan seperti udang saudaraku. Kenapa? Karena dia loncat-loncat kerjanya gesit. Naganya ada di barat. Kadang-kala orang yang lahir Jumat ini malas, tapi kalau dia rajin maka kekayaannya melebihi saudaranya yang lain. Sabtu ini lahirnya Brahmana saudaraku. Jadi Brahmana ini lahir di hari Sabtu. Orangnya ini kadang-kala susah diomongi, tapi kalau marah menakutkan, tapi setelah itu dia mudah lerem ataupun mudah memaafkannya. Lahir Sabtu hebat saudaraku. Sabtu ini wetonnya 9 saudara, hebat. Weton yang tertinggi. Jadi yang lahir hari Sabtu, hormat saya kepada saudaraku yang dimuliakan Allah. Rumahnya menghadap ke selatan, jalannya angin, binatangnya kadang-kala diartikan seperti naganya. Jadi nasnya lingsir kulon antara jam 4 sore sampai jam 6 sore. Jadi nasnya. Jadi kalau berpergian jam 4 sore misalnya ada acara apa ditunda. Nantilah ya, sehabis jam 9 apa-apa, jadi jam 4 sore sampai jam 6. Atau pagi hari jam 9, jam 10, ataupun jam 12, jam 1, alhamdulillah baik harinya. Tapi kalau untuk nasnya jam 16 sampai jam 18. Doanya saudaraku wiridnya. Jadi wiridnya ya rapuh ya patangu sebanyak 900 kali. Syaratnya sehari semalam dilarang tidur. Jadi begadang ini, tapi Sabtu Pahing hebat saudaraku, insya Allah kuat untuk begadang malamnya. Jadi sehari semalam tidak boleh tidur ya saudaraku ya. Jadi melek, bagaimana caranya melek. Jadi puasa melek ini bagus saudaraku. Sunan Kalijogo ini dia mengitari sungai sampai disebut kalinya dijaga. Jadi kalau punya ilmu hebat daripada puasa yang lapar. Jadi sebenarnya puasa melek ini kalau orang tahu manfaatnya, faedahnya ataupun tahu hajatnya, bacaannya, itu lebih hebat daripada puasa lapar. Mohon maaf, bukan kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar, kita beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Jadi kepada saudaraku yang melakukan ini, yang melakukan seperti ini saudaraku yang saya sebutkan tadi, yang keinginannya supaya tercapai. Jadi kalau tidur itu bismi robi waduktu zari farfahul. Jadi beda ya saudaraku ya. Jadi kalau mau tidur itu dihafalkan ini bismi robi waduktu zari farfahul. Jadi dalam arti mau tidur, setelah bangun tidur alhamdulillah hiladi ahyana bidahma. Jadi saudaraku beda ya tuh, amatan walahi nur. Jadi dalam arti beda lagi. Kalau kita melakukan ini bangun tidur ataupun mau tidur, bisrobi, kalau mau tidur ya saudara, saya ulang lagi supaya mudah dihafalkan. Jadi bisrobi wahdu tuzari farfahuli. Mau tidur ya saudaraku ya. Biasanya sih kalau kita tidak melakukan seperti ini, kita 3 kul wakat, kul a'udzu birabbil nas, kul a'udzu birabbil falaq, itu biasanya seperti itu supaya kita disantet tidak bisa, ataupun kita tidak kecurian ataupun tidak diguna-guna. Cuman kalau ini ingin hajatnya tercapai, maka tidur pun harus didoakan. Jadi seperti tadi saya sebutkan, bangun tidurnya alhamdulillahilladzi ayana bih bahdahma ya saudaraku ya, amatan walahi nur. Dalam arti itu untuk bangun tidurnya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan saudaraku ya.
Dan setelah itu tidurnya posisinya ya saudaraku. Jadi ini banyak aturan ya saudaraku ya. Jadi kalau mau tercapai hajatnya, tidurnya pun harus posisinya pun harus tepat supaya kita tercapai hajat kita. Untuk tercapai keinginan yang berketepatan dengan jumlah neptu hari dan pekannya. Jadi kalau neptunya dia 7, jumlahnya dia 11, misalnya hari Selasa Kliwon, dia neptunya 11, maka tidurnya harus membujur ke arah barat. Kalau yang wetonnya jumlahnya 14, saudaraku, posisi tidurnya menghadap ke arah selatan. Komen aja di kolom ini, nanti insya Allah akan kita sampaikan. Ini kita sampaikan supaya hajat saudaraku tercapai. Tapi masalah tidur itu belakangan ya saudaraku, yang paling penting adalah wiridnya ataupun zikirnya. Jadi yang perlu saya sampaikan, doa sebahu. Doa itu tangannya sebahu saudaraku, menghadap ke kiblat. Jangan putus asa berdoa saudaraku, supaya doa kita terkabulkan. 1, 2, 3 kali kita teruskan, kita berdoa. Karena Allah ini suka orang yang bersungguh-sungguh. Menangislah, jangan keinginannya saudaraku. Jadi kebutuhan. Jadi berdoa itu menggunakan, ya Allah aku butuh kendaraan, ya Allah. Ya Allah aku butuh istri, ya Allah. Ya Allah aku butuh rumah, ya Allah. Jangan ya Allah aku ingin, jangan saudaraku. Jadi kebutuhan itu diutamakan. Karena Allah tahu, bahasa semut saja tahu, apalagi kita bahasa manusia. Jadi kita di hati kita yang paling dalam, di kolbu kita, ya Allah aku butuh, ya Allah. Jangan keinginan, itu yang perlu saya sampaikan. Jangan meludah depan pintumu, jangan meludah depan daganganmu, supaya hajatmu dikabulkan. Itu yang perlu saya sampaikan untuk saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Saya ingin mendoakan yang nonton konten ini, yang subscribe, yang like, komen apapun saudara kepada kami, insya Allah kami jawab. Walaupun kadang-kala terlambat 4-5 hari, kadang-kala seminggu belum kami jawab, karena keterbatasan waktu saya harus berbagi dengan yang lain. Karena kami ingin urip harus dadi obor, hidup harus bisa menerangi orang lain. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jangan kecewa dengan saya apabila komen lama membalasnya, tapi insya Allah dalam waktu 1 minggu ataupun berapa hari pasti kita balas. Apapun tanggal lahirmu, jodohmu, tai lalatmu, mimpimu, insya Allah akan kami sampaikan supaya kami bisa bermanfaat. Ya Allah, panjangkan umurmu ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, dan panjangkanlah umur saudaraku ya Allah yang nonton konten ini ya Allah. Semoga dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya ya Allah, dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Dengan doa selamat dan doa tolak bala hambamu ini ya Allah. Allahumma inna nasruka selamatan fidin, wa ziyaratan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakratil maut, wa najatan minan nar wa atwahida isab ya Allah. Semoga di tahun 2023 ini ya Allah, penggemar setia Budi Channel ya Allah dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah, dan dikabulkan hajatnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan doa tolak bala si Kliwon ini ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal basya'a wal munkaro wa syufal muktalibata wa syara'ida wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hatta wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dining pangastuti, Jaya Hadi diningkrat, rahayu rahayu rahayu. Akhiru kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.